orang Eropa ya, orang Barat, kemudian dilarang berkelana, nomaden dan sebagainya, diambil gennya. Jadi dilihat gennya, lengan gen tertentu, yaitu gen yang memelihara kelenturan pembuluh darah ya. Jadi mencegah pengerasan dan sebagainya. Setelah 20 tahun kemudian di mana kehidupan suku ini menjadi sangat makmur ya. Mereka jarang bergerak, tidak nomaden dan pindah-pindah. Ternyata gen yang mengatur pembuluh darah ini sudah berubah lagi. Sudah berubah. Maksud saya berubah menjadi gen yang tidak lagi protektif terhadap kelenturan pembuluh darah. Jadi ini menunjukkan bisa berubah ya ternyata kalau lingkungannya itu berubah perlahan-lahan tentu ya dok ya, nggak langsung sekejap tentunya ya. Tidak sekejap dan itu memakan waktu kira-kira 20 tahun ya. Jadi hal yang sama secara logika berpikir yang logis ya, yang logis apapun bisa kita rubah dengan seperti bagaimana itu nih ya. sekarang untuk menjadikan anak pintar terutama dari kecil itu usia berapa? Apakah mulai dari kandungan atau kapan dok? Sebenarnya perangsangan itu sudah banyak ya, perangsangan seperti musik-musik klasik itu yang dari kandungan dan sebagainya ya. Tetapi saya lebih menekankan di sini bahwa anak itu ketika baru lahir kemudian mengalami rangsang-rangsang dari lingkungan gitu, kita harus tahu apakah rangsang yang kita berikan itu memang menghasilkan sesuatu yang memang berubah begitu ya. Jadi memang lebih kreatif gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu pelatihan untuk daya pikir, konsentrasi, benarkah itu memberikan suatu perubahan terhadap konsentrasi? Itu ada tesnya dan itu disebut neuropsychological test. Jadi kembali lagi kepada musik-musik ini, perangsangan ini sebaiknya usia 5 tahun ke atas ya, karena musik apa aja dok? Atau latihan alat musik? Secara pasif ya, anak-anak di bawah 5 tahun memang bisa kita rangsang dengan aneka ragam ya, musik ya, gerak dan sebagainya. Tapi kita kurang bisa memantau neuropsychological testnya karena dia sendiri tidak secara aktif gitu. Setelah usia 5 tahun barulah dia bisa secara aktif berespon begitu, menunjukkan responnya. Misalnya respon bertanya. Break ini mungkin juga saya ingin menanyakan bagaimana sih merangsang otak kiri. Mungkin selain sebagai orang tua, guru-guru juga ingin tahu tentunya dok ya. Otak kiri bagaimana merangsangnya supaya cepat, otak kanan bagaimana. Kemudian tadi dokter bilang otak kecil dan juga bagaimana merangsang emosional tadi dok ya, agar anak itu stabil secara emosi. Oke, mirsa jangan kemana-mana, kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Celebrates its 20th anniversary this year. More than 600 manufacturers will be showing off their new products. This year we'll see some world its new Turan model. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami bersama Dr. Arman, spesialis saraf. Dokter, tadi bagaimana nih caranya untuk kita mengaktifasi perkembangan otak kiri, kanan, dan juga emosional gitu dok ya, otak kecil. Apa saja sih yang bisa dilakukan sehari-hari untuk anak dan dimulai dari umur berapa biasanya? Ya, sebenarnya kalau otak kiri itu sudah kita pasrahkan pada sekolah dengan program struktural ya. Untuk logika, matematika itu sudah sangat terstruktur. Cuman yang menjadi anak tiri di sini adalah otak kanan gitu. Walaupun ada ekstrakurikuler ini dan itu, tapi itu semua tidak mendapat porsi yang cukup ya menurut saya ya, artinya tidak sebanding begitu. Kemudian untuk emosi, karena anak itu mempunyai aneka ragam sirkuit ya, bukan anak saja sampai orang dewasa, dan itu bisa menjadi membentuk suatu karakter kelak ya, termasuk sirkuit memori dan emosi ada kaitannya. Jadi bagaimana anak itu jangan dikejar-kejar target ya, target prestasi tertentu, tertekan, tidak dapat penghargaan, kemudian semua usahanya tidak ada nilainya, dan kalau dia gagal dia dimarahi. Ini akan membentuk suatu kepribadian aneka ragam ya, sesuai dengan teori-teori kepribadian psikologi. Ada tipe A, tipe B, kemudian ekstrovert, introvert, dan aneka ragam ya teori. Dan sebaiknya anak itu dijaga tetap nyaman ya dalam menikmati pendidikannya. Jadi ada hubungan antara kenapa kok anak ini gagal terus belajar matematika, sudah sekian banyak guru les.
ya karena ada sirkuit puppets. Namanya lucu ya, puppets. Sirkuit puppets ini adalah kaitan antara memori dengan emosi. Jadi kalau begitu anak itu ditegur dengan keras oleh guru matematika yang galak dan sebagainya, itu dia inget terus nanti jadi itu trauma. akan memudahkan rekaman dalam memori dan itu akan terus mengganggu proses berpikir selanjutnya. Nah, untuk otak kecil ini juga harus dilatih ya, karena little brother ini juga sangat penting sekali. Little brother ini ketepatan berbicara ya, misalnya dalam suatu wawancara atau bagaimana, itu kecepatan dalam mencari kata, pilihan kata, ini cerebellum berperan begitu. Bagaimana melatihnya? Nah, latihan cerebellum ini banyak macamnya ya, mungkin nggak akan habis kalau saya bahas dalam sesi Sekarang, ini ya. dan mungkin nanti akan saya tuangkan dalam buku saya ya. Cuma sekilas aja dong. Ya, salah satunya misalnya ya, Tetris itu suatu permainan yang berasal dari Rusia Yang ya. kotak-kotak itu ya? Betul ya. Jangan sembarangan memilih permainan ya, karena banyak sekali permainan